Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3, jadi Magister Manajemen IBS 2023 dengan saya Arizal Prasetya Utama, Mbak Mutia Ramadhani, dan Mbak Angelin Siana. Kita akan coba detailkan kembali terkait dengan artikel dari Ross and Stephen Randelof pada tahun 2010 terkait dengan chapter 13. Itu disebutkan kita akan mempelajari terkait dengan resiko cost of capital dan capital budgeting. Jadi sebenarnya kalau kita lihat di artikelnya Ross kemudian Stephen Randelof di 2010, mereka mengambil basicnya itu adalah dari perusahaan BASF. BASF sendiri adalah perusahaan berbasis di Jerman dengan lebih dari 95.000 karyawan di 5 benua nih. Ketika itu sebenarnya BASF itu beroperasi sebagai industri pertanian, minyak, gas, dan bahan kimia serta plastik. Nah, mereka butuh meningkatkan nilai ini. Value creation mereka perlu ditingkatkan dengan pada tahun 2015 mereka fokus ke pembiayaan modal yang dihitung berdasarkan WACC sebagai komponen utama. Nah, apa itu WACC? Nanti akan kita bahas. Pada intinya adalah WACC ini sebenarnya pengembalian minimum yang diperlukan untuk memuaskan si investornya BASF waktu itu. Jadi termasuk pemegang saham, obligasi, saham preferen, mereka itu harus dipuaskan pada tahun 2015. Nah, tujuan dari bab chapter 13 ini nanti kita akan melihat berapa sebenarnya tingkat diskonto kita yang akan kita terapkan untuk arus kas project yang beresiko, kemudian juga proyek yang dibiayai melalui ekuitas, melalui utang, melalui sumber daya yang lain. Kita akan bedah dan bahas semuanya dengan perhitungan WACC dan lain-lain. Termasuk juga nanti ada konsep biaya flotation cost yang akan dikeluarkan. Nah, flotation cost itu sebenarnya sempat kita bahas di chapter sebelumnya, itu ada di biaya underwriting, biaya pendaftaran, biaya penerbitan, promosi, distribusi, sama jaminan dari kualitas saham itu sendiri. Nah, di kelompok ini nanti akan disampaikan oleh 3 presentator, yaitu ada saya Rizal Prasetya Utama, saya bergerak di bidang service provider Indonesia sebagai profesional. Ada juga Mbak Mutia Ramadhani. Mbak Mutia Ramadhani adalah akademik dari IBS sendiri. Ada Angelin Pisiana, yaitu profesional dari industri perbankan. Jadi semoga harapannya yang kita sampaikan ini sudah menjembatani dari berbagai kebutuhan baik sisi profesionalitas maupun dari sisi akademis. Oke, lanjut kita ke konsep utama yang akan kita bahas pada presentasi kali ini, yaitu adalah kita harus menentukan biaya modal ekuitas perusahaan. Nah, di biaya ini kita bisa memahami proses perhitungan biaya modal ekuitas perusahaan itu sendiri, kemudian mengidentifikasi faktor-faktor apa saja sebenarnya yang mempengaruhi biaya modal ekuitas, seperti dividen, tingkat pertumbuhan, kemudian ada tingkat berbasis risiko ya, bebas risiko. Yang kedua adalah impact of beta. Jadi di impact of beta ini kita akan menentukan biaya modal ekuitas perusahaan yang terimpact oleh beta. Nah, kita akan coba pahami konsep beta secara signifikan, kemudian juga menghitung biaya modal ekuitas perusahaan. Kita juga analisis juga tuh kenapa beta bisa mencerminkan risiko yang sistematis terhadap saham perusahaan dan mengaruhi tingkat pengembalian yang dibutuhkan. Yang selanjutnya akan kita coba sampaikan di presentasi kali ini adalah kita harus menyampaikan biaya modal keseluruhan perusahaan, overall cost of capital. Jadi kita akan memahami komponen biaya modal secara keseluruhan, termasuk biaya modal ekuitas dan biaya modal utangnya, termasuk juga membahas tentang rata-rata biaya modal yang tertimbang atau WACC, dan perannya dalam mengevaluasi proyek dan keputusan investasi ke depannya, akan kita bahas juga. Yang terakhir kita akan coba sampaikan singkat terhadap dampak flotation cost terhadap pada anggaran modal. Jadi kita akan coba memahami konsep flotation cost, relevansinya dalam proses anggaran modal. Kita coba analisa bagaimana si flotation cost ini sih mempengaruhi biaya modal dan proses pengambilan keputusan untuk proyek modal itu sendiri. Oke, outline kita yang pertama nanti kita akan coba definisikan apa itu CAPM. Singkatnya adalah CPM ini model keuangan yang banyak digunain ya untuk memperkirakan biaya modal ekuitas perusahaan. Jadi model ini nanti akan menentukan pengembalian
yang dibutuhkan atas ekuitas perusahaan berdasarkan resiko yang sistematisnya secara pasar secara keseluruhan gitu. Kita akan belajar juga estimasi beta. Beta ini adalah ukuran dari volatilitas atau resiko yang sistematis dari saham dibandingkan dengan pasar secara keseluruhan. Itu adalah beta ya. Biasanya kalau betanya lebih dari satu, berarti memang volatilitasnya tinggi. Sedangkan beta kalau kurang dari satu, biasanya volatilitasnya lebih rendah. Dari beta kita juga bisa nanti akan mendefinisikan apa itu kovarian dan korelasi. Karena kalau beta itu dihitung sebagai kovarian dari pengembalian saham dengan pengembalian pasar dibagi oleh varian dari pengembalian pasar, kovarian itu mengukur sejauh mana pengembalian kedua aset yang bergerak bersamaan, sedangkan korelasi mengukur kekuatan hubungan antara pengembalian dua aset. Kita akan coba juga bahas dari penentuan beta, determinant of beta. Jadi beta nanti akan dibeli faktor apa aja tuh, kayak bisnis perusahaan, leverage, sifat industri, kemudian juga operasi yang membutuhkan siklikal atau siklus yang tinggi. Kita sebut juga kemarin beberapa perusahaan yang terkena dampak dari pandemi, dampak dari perubahan siklus ekonomi dan lain sebagainya. Karena itu pastinya akan nanti mempengaruhi beta lebih tinggi dan resikonya pasti juga akan lebih tinggi. Terus juga kita akan coba sampaikan model diskonto dividen atau dividen diskon model. Ini mungkin lebih jelasnya di DM ini adalah metode yang digunakan untuk memperkirakan nilai instruksi saham berdasarkan nilai sekarang dari dividen yang diharapkan oleh masa depan. Jadi memang model ini juga digunakan untuk menentukan biaya modal ekuitas perusahaan yang membayar dividen kepada pemegang saham, yaitu nanti ada di DM biar kita bahas. Kita juga akan bahas terkait biaya modal untuk divisi dan proyek. Biasa kalau divisi dan proyek mempunyai tingkat risiko yang berbeda, nanti divisi itu bisa ditentukan dari profil risiko yang khusus. Mungkin penilaiannya di DDM ini kita akan pakai metode yang CAPM. Kita akan bahas nanti. Ada juga biaya efek tetap. Biasanya biaya efek tetap ini muncul seperti biaya efek tetap kayak obligasi, kemudian betulan berdasarkan tingkat pengembalian hingga jatuh tempo atau YTM. YTM juga akan mengembalikan yang diharapkan dari pemegang efek tersebut sehingga ketika jatuh tempo dapat mempertimbangkan pembayaran kupon dari harga pasar. Saya sampaikan di depan tadi, kita akan coba membahas juga terkait BACC. BACC ini rata-rata biaya dana yang digunakan perusahaan untuk membiayai asetnya dengan mempertimbangkan proporsi masing-masing sumber danaan, utang ataupun ekuitas dalam struktur modal perusahaan. Nah, biasanya kalau kita lihat di BACC ini digunakan buat parameter penghitungan parameter pengambilan investasi atau evaluasi proyek. Jadi di BACC ini dihitung tertimbang dari biaya modal ekuitas dan biaya utang setelah pajak. Terus kemudian juga Eastman Chemical Cost of Capital. Jadi perhitungan rata-rata tertimbang atau BACC dari dana yang digunakan perusahaan itu mencangkup ekuitas dan utang. Nah, ini nanti kita akan coba lihat secara Eastman Chemical Cost of Capital itu akan melihat secara metrik keuangannya seperti apa gitu untuk mengambil keputusan. Apakah keputusan tersebut adalah keputusan yang baik untuk mengembangkan investasi ataupun keputusan yang kurang baik untuk mengembangkan investasi. Ini akan kita lihat di diagram Eastman Chemical Cost of Capital. Terakhir, flotation cost ini biaya penerbitan saham itu mengacu kepada biaya yang ditanggung perusahaan seperti dijelaskan di atas tadi. Ada underwriting, ada biaya hukum, biaya lain-lainnya, itu akan kita coba hitung di presentasi ini. Kita langsung masuk ke inti dari presentasi ini, yaitu adalah cost equity of capital. Kenapa butuh kita lihat cost of equity of capital? Karena memang pemegang saham itu dapat menginvestasikan kembali nih dividen dalam aset keuangan yang beresiko. Jadi kalau memang beresiko, ya berarti si pemegang saham ini bisa jadi meminta dividen atas haknya si shareholder ini. Pun juga nanti ketika pengembalian yang diharapkan pada proyek anggaran modal harus tidak sama dengan pengembalian yang diharapkan pada aset keuangan dengan risiko yang sebanding. Jadi dalam bahasa lain sebenarnya pemegang saham ini dapat gunain dividen dari yang diterima oleh perusahaan untuk kembali berinvestasi ke perusahaan tersebut karena mungkin tidak memiliki banyak risiko, atau juga menarik dividen murni kemudian memindahkan ke saham lain yang lebih menarik secara tingkat risikonya lebih kecil di pangsa pasar di luar gitu. Intinya sih seperti itu. Sehingga nanti sebenarnya
Hal ini sih penting untuk memastikan bahwa proyek-proyek yang diajukan itu menghasilkan tingkat pengembalian yang setidaknya sama baiknya dengan alternatif yang ada di pasar. Itu sih yang diinginkan oleh para shareholder sebenarnya. Oke, kemudian kita akan coba lihat dari sudut pandang perusahaannya. Jadi sudut pandang perusahaan itu ada tingkat bebas risiko sebenarnya, RF. RF ini adalah tingkat bebas risiko. Ini mengacu ke pengembalian dari suatu investasi yang dianggap tidak memiliki risiko dia atau kegagalan gitu. Di kata lain sebenarnya ini yang dihadapin oleh investor gitu. Investor atau shareholder itu sebenarnya nggak mau usahanya itu ada risikonya. Jadi banyak bergerak di bidang obligasi pemerintah jangka pendek, kemudian juga ini digunakan buat mengukur potensi pengembalian dari investasi lain dengan tingkat risiko yang berbeda. Biasanya obligasi pemerintah itu kan karena jangka waktunya pendek digunakan buat mengganti aset yang bebas risiko. Mungkin risikonya sangat kecil lah. Ada juga kita bahas terkait dengan premi risiko atau IRM. Ini adalah tingkat pengembalian yang diharapkan dari aset yang berisiko atau IRM dan tingkat bebas risiko atau RF. Nah, ini sebenarnya mewakili pengembalian tambahan yang diminta oleh investor karena memang mengambil risiko tambahan dari luar aset bebas risiko. Jadi investor melakukan premi risiko untuk mengkompensasi ketidakpastian dan potensi kerugian yang terkait dengan investasi yang ada ke arah investasi yang lebih berisiko. Contohnya kayak saham, obligasi perusahaan, atau investasi lain dengan volatilitas yang lebih tinggi. Nah, itu besar premi risikonya tergantung terhadap tingkat risiko investasi dan toleransi risiko investor. Nah, sebenarnya data perusahaan ini mengacu kepada informasi keuangan dari perusahaan tersebut. Jadi perusahaan tersebut ketika mereka melaporkan laba rugi, neraca, keuangan arus kas, kemudian juga dan sebagainya, itu sebenarnya memberikan wawasan tentang pendapatan, biaya, aset, dan kewajiban perusahaan. Ini biasanya ditampilkan dalam annual report-nya, kayak kita baca annual report-nya PT Garuda, kita baca annual report-nya sebuah perusahaan lain, itu biasanya menampilkan dari segi finansialnya. Nah, data perusahaan ini juga ada rasio keuangan utama, yaitu adalah EPS, laba per saham, dan tingkat pengembalian ekuitas, atau kita biasa sebutnya ROE itu, yang membantu menganalisa kesehatan keuangan dan kinerja perusahaan. Oke, kemudian kalau kita hitung tingkat diskonto yang tepat untuk perluasan, ini kita bisa lihat contohnya di slide yang kita tampilkan, yaitu misalkan PTA itu melakukan sharing beta, punya beta 3,5. Kemudian perusahaan ini didanai dengan ekuitas 100% nih, teman-teman nih. Asumsinya mungkin adalah tingkat bebas resikonya ada 6%, kemudian tingkat premi resiko pasarnya itu adalah 11%. Biasa 11% itu diperoleh dari RM minus RF. Jadi memang tingkat resiko tingkat bebas resikonya itu dikurangi oleh tingkat bebas resiko. Tingkat resikonya dikurangi oleh tingkat bebas resiko. Yang didapat sebenarnya ketika tingkat diskontonya yang tepat perluasan perusahaan yang ditentukan menggunakan model penentuan harga ini pakai model CAPM. Jadi biaya model ekuitas atau RE atau R itu adalah RF plus beta RM minus RF, di mana sebenarnya biaya model ekuitas itu sekitar 6% tadi, kemudian juga ditambah 3,5 kali 11%, didapatkan hasilnya adalah 44,5%. Jadi 44,5% ini adalah biaya modal ekuitas atau tingkat diskonto yang tepat. Yang sebenarnya tingkat diskonto yang tepat 44,5% ini itu memperlihatkan bahwa tingkat pengembalian yang dibutuhkan oleh para investor pemegang saham PTA dengan mempertimbangkan beta dan premi risiko pasar. Jadi tingkat diskonto 44,5% ini sebenarnya mencerminkan pengembalian yang diharapkan nih oleh si investor terhadap risiko tambahan dengan berinvestasi di PTA dibandingkan dengan aset yang bebas risiko. Oke, kalau untuk contoh lainnya mungkin nanti dilanjut oleh Mbak Mutia. Monggo silakan Mbak Mutia. Baik, terima kasih Pak Rizal. Contoh selanjutnya ya ini dapat kita lihat bahwa PTA mengevaluasi proyek-proyek independen sebagai berikut, di mana setiap proyek membutuhkan biaya sebesar $100 dan berlangsung selama 1 tahun.
Proyek A, B, dan C memiliki beta pada masing-masing proyek sebesar 2,5 dan cash flow untuk tahun depan sebesar untuk PT proyek A sebesar 150, proyek B sebesar 130 dan proyek C sebesar 110. Sedangkan untuk tingkat pengembalian internal atau IRR, proyek A sebesar 50%, proyek B sebesar 30% dan proyek C sebesar 10%. Net present value pada tingkat diskonto 30%, di mana proyek A hasilnya yakni $15,38, proyek B 0, dan proyek C minus 15,38. Proyek A adalah satu proyek yang sedang dipertimbangkan oleh proyek A, oleh PTA. Proyek ini memiliki beta sebesar 2,5 yang menunjukkan bahwa proyek ini memiliki risiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan pasar secara keseluruhan. Proyek A juga diperkirakan akan menghasilkan arus kas untuk masa yang akan datang sebesar 150, di mana arus kas ini merupakan keuntungan yang diharapkan dari proyek selama 1 tahun ke depan. Selain itu, tingkat pengembalian internal atau IRR pada proyek A sebesar 50%. IRR yakni tingkat diskonto di mana net present value dari proyek menjadi 0, atau dengan kata lain, tingkat pengembalian di mana investasi dalam proyek akan menghasilkan pengembalian yang sama dengan biaya awal proyek. Terakhir, net present value dari proyek A pada tingkat diskonto 30% adalah hasil dari menghitung selisih antara nilai sekarang dari arus kas masa depan yang diharapkan dengan biaya awal proyek. Jika net present value positif, maka menandakan bahwa proyek tersebut layak dilaksanakan karena potensi pengembalian melebihi biaya awal proyek. Namun jika net present value negatif, maka proyek mungkin tidak layak dilaksanakan karena potensi pengembalian lebih rendah dari biaya awalnya. Sebagai investor atau pengambil keputusan, PTA harus mempertimbangkan seluruh informasi bersama-sama untuk mengambil keputusan yang tepat terkait proyek A dan proyek-proyek lain yang sedang dievaluasi. Bagaimana jika net present value negatif sebesar $15,38? Jika net present value dari proyek A adalah negatif $15,38, yakni artinya nilai saat ini dari arus kas masa depan yang diharapkan lebih rendah daripada biaya awal proyek, yaitu $100. Dalam kasus ini, net present value negatif menunjukkan bahwa proyek ini tidak dapat mencapai tingkat pengembalian yang memadai untuk mencapai titik impas atau mengatasi biaya awalnya. Dalam situasi seperti ini, keputusan untuk melanjutkan proyek A perlu dipertimbangkan dengan hati-hati. Jika PTA memutuskan untuk melanjutkan proyek meskipun net present value negatif, mereka harus memahami bahwa proyek ini mungkin tidak menghasilkan keuntungan yang diharapkan dan berpotensi mengalami kerugian. Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam menghadapi net present value negatif. Yang pertama, risiko proyek, di mana proyek dengan net present value negatif dapat menghadapi risiko yang tinggi, dan PTA harus melakukan analisis risiko lebih lanjut untuk memahami kemungkinan skenario yang berbeda dan bagaimana risiko ini dapat diatasi. Yang kedua, pengembalian alternatif. PTA harus mempertimbangkan alternatif investasi dengan net present value yang lebih tinggi atau dengan risiko yang lebih rendah untuk memastikan penggunaan sumber daya yang optimal. Yang ketiga, perbaikan dan penyesuaian. Jika memungkinkan, PTA dapat melakukan perbaikan atau menyesuaikan pada proyek untuk meningkatkan potensi pengembalian atau mengurangi risiko yang terkait. Dan terakhir, penilaian ulang, di mana PTA dapat melakukan penilaian ulang terhadap proyek termasuk memeriksa perkiraan arus kas, biaya dan
asumsi lain yang digunakan dalam menghitung net present value. Selanjutnya dapat dilihat bahwa terdapat diagram menggunakan security market line. Dalam menggunakan model penentuan harga aset modal, yakni suatu perusahaan yang sepenuhnya didanai oleh ekuitas harus menerima proyek dengan tingkat pengembalian internal yang melebihi biaya modal ekuitas dan menolak proyek yang IRR-nya lebih rendah dari biaya modal ekuitas. Hal ini berkaitan dengan pengelolaan risiko dan tujuan memaksimalisasi nilai perusahaan. Proyek yang baik dan risiko yang rendah, yakni proyek dengan IRR yang melebihi biaya modal ekuitas, titik di atas security market line, menunjukkan bahwa proyek tersebut dapat menghasilkan pengembalian lebih tinggi daripada yang diharapkan oleh investor untuk menahan risiko investasi dalam perusahaan ini. Proyek tersebut dapat dianggap menguntungkan karena memberikan keuntungan yang lebih tinggi daripada biaya modalnya. Penerimaan proyek seperti ini meningkatkan nilai perusahaan. Proyek dengan beta yang rendah menunjukkan risiko yang lebih rendah daripada pasar secara keseluruhan. Proyek dengan beta yang rendah cenderung bergerak kurang dari pasar dalam menghadapi fluktuasi harga. Proyek ini dianggap lebih stabil dan lebih aman karena memiliki tingkat risiko yang lebih rendah dibandingkan dengan pasar secara keseluruhan. Proyek yang kurang baik dengan risiko yang tinggi. Proyek dengan IRR yang lebih tinggi, yang lebih rendah dari biaya modal ekuitas atau titik di bawah security market line menunjukkan bahwa proyek tersebut tidak dapat mencapai tingkat pengembalian yang diharapkan oleh investor untuk menahan risiko. Proyek seperti ini dianggap kurang menguntungkan dan tidak akan meningkatkan nilai perusahaan. Proyek dengan beta yang tinggi menunjukkan risiko yang lebih tinggi daripada pasar secara keseluruhan. Proyek dengan beta tinggi cenderung bergerak lebih tajam dari pasar dalam menghadapi fluktuasi harga. Proyek ini dianggap lebih berisiko karena mereka sangat dipengaruhi oleh perubahan pasar. Dalam menggunakan security market line ini, proyek dengan IRR di atas biaya modal ekuitas dan beta yang rendah dianggap sebagai proyek yang baik karena memberikan pengembalian lebih tinggi dengan risiko yang lebih rendah. Sebaliknya, proyek dengan IRR di bawah biaya modal ekuitas dan beta yang tinggi dianggap sebagai proyek yang kurang baik karena memberikan pengembalian lebih rendah dengan risiko yang lebih tinggi. Oleh karena itu, perusahaan harus memilih dan menerima proyek yang baik dan menolak proyek yang kurang baik dalam upaya untuk mencapai tujuan memaksimalkan nilai perusahaan dan mengelola risiko dengan bijaksana. Selanjutnya, tingkat bebas risiko, di mana sekuritas utang negara ada mempresentasi atau sebagai pengganti dari tingkat bebas risiko dalam konteks keuangan. Meskipun tidak ada investasi yang benar-benar tanpa risiko, sekuritas utang negara dianggap sebagai investasi yang paling aman dan stabil, sehingga dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan potensi pengembalian dari investasi lain yang memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi. Selanjutnya ada Capital Asset Pricing Model atau CAPM. Model ini digunakan untuk menentukan biaya modal suatu aset keuangan berisiko, namun proyek memiliki masa pakai yang panjang. Oleh karena itu, dalam menghitung biaya modal untuk proyek-proyek tersebut, kita dapat menggunakan tingkat pengembalian rata-rata atau tingkat jangka pendek dalam periode yang lebih singkat. Ini karena tingkat pengembalian jangka pendek dapat berfluktuasi dari waktu ke waktu dan penggunaan tingkat jangka pendek dapat memberikan estimasi yang lebih realistis terhadap biaya modal dalam jangka waktu yang lebih lama yang dimiliki oleh proyek-proyek tersebut.
Premi historis antara tingkat bunga jangka panjang 20 tahun dan jangka pendek untuk surat utang pemerintah sebesar 2%, menunjukkan selisih antara tingkat pengembalian dari investasi jangka panjang dan jangka pendek berdasarkan premi historis ini. Tingkat bebas risiko yang digunakan dalam model CAPM ini dapat diestimasi sebesar 2% di bawah tingkat bunga pada surat utang pemerintah jangka 20 tahun yang berlaku saat ini. Penurunan 2% ini mencerminkan pengakuan atas fluktuasi tingkat bunga jangka panjang dalam jangka waktu yang lebih lama. Dalam memungkinkan penggunaan tingkat bebas risiko yang lebih konservatif dalam CAPM untuk memperoleh estimasi biaya modal yang lebih realistis dan akurat dalam evaluasi investasi. Selanjutnya, market risk premium ini terdapat dua model yang digunakan dalam market risk premium. Yang pertama model historical data. Cara untuk market risk premium adalah cara untuk memperkirakan biaya modal ekuitas untuk perusahaan yang sepenuhnya didanai oleh ekuitas dengan menggunakan data historis. Metode ini melibatkan penambahan premi risiko ke tingkat bebas risiko untuk menentukan biaya modal ekuitas. Premi risiko ini mewakili tambahan pengembalian yang diminta oleh para investor untuk menanggung risiko investasi dalam ekuitas perusahaan dibandingkan dengan aset bebas risiko. Mari kita lihat contoh perusahaan sepenuhnya yang didanai oleh ekuitas dengan beta sebesar 1,5 dan market risk premium sebesar 7%, dan risk free rate itu 1,2% dari contoh soal di chapter 10. Maka biaya modal ekuitas menghasilkan dari 1,2% ditambah 1,5 dikali dengan 7%, maka biaya modal ekuitas sebesar 11,70%. Dalam contoh ini menandakan bahwa biaya modal ekuitas untuk perusahaan yang sepenuhnya didanai oleh ekuitas dengan beta sebesar 1,5 adalah 11,70%. Yang ini tingkat ini mewakili tingkat pengembalian yang diharapkan oleh investor untuk mengompensasi risiko yang terkait dengan berinvestasi dalam ekuitas perusahaan. Oke. Aku Oh, langsung aja kan ya? jadi gini, tadi kita sempat sampai ke pembahasan slide 11, yaitu market risk premium. Ini akan dilanjut oleh Mbak Mutia terkait dengan DDM. Ada sedikit kendala tadi di awal, kita belum menampilkan video dan kita akan tampilkan video kita sampai di akhir presentasi. Silakan Mbak Mutia dilanjut. Baik, terima kasih Pak Rizal. Selanjutnya, metode premi risiko menggunakan dividen discount model, yakni cara untuk memperkirakan biaya modal ekuitas suatu perusahaan dengan menghitung premi risiko berdasarkan perbedaan antara biaya modal ekuitas yang diestimasi menggunakan dividen discount model dan tingkat diskonto yang diperoleh dari data pasar dan perkiraan analisis. DDM adalah model penilaian saham yang mengasumsikan dividen diharapkan tumbuh pada tingkat konstan atau growth. Dalam DDM, harga pasar atau price dihitung dengan membagi dividen yang diharapkan untuk diterima oleh pemegang saham tahun depan dengan selisih antara tingkat diskonto R dan tingkat pertumbuhan dividen growth. Dengan menggunakan data pasar dan perkiraan analisis, kita dapat mengimplementasikan pendekatan DDM secara lebih luas untuk menilai saham di pasar secara keseluruhan dan memperoleh premi risiko sebagai selisih antara
biaya modal yang diestimasi melalui DDM dan tingkat diskonto yang ada di pasar. Pendekatan ini membantu investor untuk memahami risiko dan nilai dari saham-saham yang berbeda dan membuat keputusan investasi yang lebih informatif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Angeline. Baik, terima kasih Mbak Mutia. Selanjutnya itu kita pada penjelasan estimation of beta, di mana metode portofolionya, portfolio of all-nya, yaitu estimasi beta adalah cara untuk mengatur sensitivitas pengembalian saham terhadap pengembalian portofolio pasar. Portofolio pasar merupakan gabungan dari semua aset dalam perekonomian, di mana dalam prakteknya sendiri, itu indeks saham yang luas seperti S&P itu 500, digunakan untuk mewakili portofolio pasar. Jika beta adalah 1, artinya saham tersebut bergerak berjalan dengan pasar. Jika beta kurang dari 1, artinya saham tersebut kurang sensitif terhadap pergerakan pasar. Estimasi beta penting karena membantu investor untuk memahami sejauh mana risiko saham terkait dengan pergerakan pasar secara keseluruhan, sehingga memungkinkan mereka untuk membuat keputusan investasi yang lebih informatif dan sesuai dengan tujuan dan toleransi risiko mereka. Slide selanjutnya. Baik, untuk estimation of beta sendiri itu memiliki rumus beta sama dengan COF dalam kurung R1, RM dibagi dengan varian FAR, RM. Jadi COF RIRM ini maksud saya adalah konvarian antara pengembalian aset RI dan pengembalian pasar atau RM. VAR atau RM adalah varians dari pengembalian pasar atau RM tersebut. Estimasi beta adalah perhitungan yang menggambarkan beberapa sensitifnya suatu sekuritas terhadap pergerakan pasar. Dalam kata-kata, beta adalah kovarian dari sekuritas dengan pasar dibagi dengan dua varian pasar. Kemudian kovarian adalah ukuran dari tingkat variasi dari aset tunggal. Sedangkan varians adalah ukuran tingkat variasi yang menghitung dalam bab sebelumnya, yaitu menghitung beta tidak melibatkan materi baru. Dengan menggunakan rumus ini yang terpampar di slide ini, kita dapat mengestimasi beta untuk saham tertentu dan memahami seberapa responsif saham tersebut terhadap pergerakan pasar secara keseluruhan. Oke, kemudian untuk ukuran sampel yang tidak mencukupi dapat mempengaruhi akumulasi estimasi beta. Beta juga dipengaruhi oleh perubahan dalam leverage keuangan dan risiko bisnis. Solusi untuk masalah ini adalah sebagai berikut. Ada masalah 1 dan 2 dapat diatasi dengan menggunakan teknik statistis yang lebih canggih dalam perhitungan beta. Terus masalah 3 dapat dikurangi dengan menyesuaikan untuk perubahan risiko bisnis dan keuangan. Untuk yang C atau C itu adalah perhatikan juga perkiraan beta rata-rata dari perusahaan-perusahaan sejenis di industri yang sama. Dengan membandingkan beta dengan rata-rata industri, dapat membantu untuk memperoleh estimasi beta yang lebih akurat dan relevan ini. Investor dapat lebih baik dalam menilai tingkat risiko dan memahami bagaimana perubahan dalam risiko bisnis dan keuangan dapat mempengaruhi beta suatu saham. Next, Mas. Kemudian kita lanjut ke stability of beta. Most analysts think that beta is generally stable for companies in the same industry. Stabilitas beta mengacu pada seberapa konsisten atau stabilnya nilai beta suatu perusahaan dari waktu ke waktu, terutama dalam industri yang sama. Sebagian besar analisis percaya bahwa beta umumnya cenderung stabil untuk perusahaan yang beroperasi di industri yang sama. Namun hal ini tidak berarti bahwa beta suatu perusahaan tidak dapat berubah. Adapun beberapa faktornya di sini sudah dijelaskan ada 4, di mana itu seperti perubahan dalam lini produk yang ditawarkan, kemudian adopsi teknologi baru, ada juga deregulasi perusahaan, di mana perusahaan itu ada industri dan perubahan dalam leverage keuangan perusahaan. Perubahan ini dapat mempengaruhi resiko perusahaan dan menyebabkan nilai beta berubah dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, penting bagi para analisis
dan investor untuk memantau faktor-faktor yang dapat mempengaruhi beta dan memahami bagaimana perubahan beta dapat mempengaruhi estimasi risiko dan pengembalian investasi tersebut. Selanjutnya, using an industry beta. Di sini ada 4. Yang pertama itu, it is often said that one can be beta estimate a company's beta by involving the entire industry. Jadi yang pertama itu adalah sering dikatakan juga bahwa seorang dapat memperhatikan beta perusahaan dengan lebih baik dengan melibatkan seluruh industrinya. Terus yang kedua, jika Anda yakin bahwa operasi perusahaan serupa dengan operasi industri lainnya, Anda harus menggunakan versi beta industri tersebut. Untuk yang ketiga, if you believe that the company's operation are fundamentally different from those of the rest of the industry, you should use the enterprise beta. Di mana jika Anda yakin bahwa operasi perusahaan pada dasarnya berbeda dari operasi industri lainnya, Anda harus menggunakan versi beta pada perusahaan tersebut. Terus yang keempat adalah don't forget about adjusting financial leverage. Tentu saja jangan lupa tentang menyesuaikan leverage-nya keuangan sebuah perusahaan tersebut. Lanjut, next. Nah, di sini beta covariance and correlation itu ada rumusnya sebagai berikut, di mana beta covariance and korelasi adalah konsep-konsep penting dalam analisis keuangan dan investasi. Beta adalah ukuran sensitivitas suatu aset terhadap pergerakan pasar. Rumus beta adalah COV dalam kurung RI, RM dibagi VAR dalam kurung RM, di mana COV atau RI atau RM adalah covariance antara pengembalian aset RI dan pengembalian pasar atau RM. Dan VAR atau RM adalah varian dari pengembalian pasar tersebut. Beta dan covariance memiliki kesamaan dalam hal bahwa keduanya melibatkan covariance antara pengembalian aset dan pengembalian pasar. Namun, perbedaan utamanya adalah bahwa dalam perhitungan beta, varian pasar FA atau RM adalah tetap konstan, sedangkan dalam perhitungan covariance, varians dari aset dan pasar keduanya dihitung. Sementara itu, korelasi antara ukuran tingkat hubungan linear antara dua variabel atau korelasi antara suatu aset dengan pasar menggambarkan sejauh mana pergerakan aset tersebut berhubungan dengan pergerakan pasar secara keseluruhan. Korelasi dapat berkisar antara minus 1 hingga 1. Jika korelasi adalah 1, maka aset tersebut memiliki hubungan linear positif yang sempurna dengan pasar. Jika korelasinya adalah min 1, maka aset tersebut memiliki hubungan linear negatif yang sempurna dengan pasar. Namun meskipun korelasi tinggi menunjukkan hubungan yang kuat dengan pasar, namun hal itu tidak selalu mengimplikasikan beta yang tinggi. Sebagai contoh, suatu saham dapat memiliki korelasi tinggi dengan pasar, tetapi jika variansinya relatif kecil, maka betanya dapat menjadi rendah. Dengan demikian, beta dan korelasi adalah konsep yang terkait namun berbeda. Korelasi mengukur tingkat hubungan antara aset dan pasar, sementara beta mengukur sensitivitas aset terhadap pergerakan pasar dengan varian pasar sebagai dasarnya. Untuk slide selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan Bang Rizal. Oke, terima kasih Mbak Angelin. Kita lanjut terkait dengan pembahasan determinants of beta ya. Determinan beta ini sebenarnya faktor-faktor yang mempengaruhi nilai beta itu tersebut terhadap aset atau saham ya. Jadi si beta sendiri ini sebenarnya mengukur sensitivitas saham terhadap pergerakan pasar secara keseluruhan tadi dijelaskan oleh Mbak Angelin. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi beta nih. Yang pertama itu sebenarnya kita bisa sebut kayak volatilitas saham ya. Jadi kalau saham itu volatilitasnya tinggi, ya kemungkinan besar betanya akan lebih tinggi gitu. Sehingga kalau saham volatilitasnya cenderung memiliki pergerakan harga yang lebih besar, sehingga dia lebih bisa resisten terhadap menanggapi perubahan pasar. Nah, kemudian ada juga korelasinya dengan pasar, yaitu korelasi antara saham pasar yang mempengaruhi beta. Kalau itu positif dan tinggi, ya berarti betanya akan cenderung lebih tinggi. Sebaliknya kalau itu negatif atau rendah, ya betanya akan cenderung rendah. Ada juga kita bisa sebut kayak peran sektor industri ya, teman-teman. Di sektor industri ini tempat saham itu dapat juga mempengaruhi beta. Dulu Pak Sparta sempat menyebutkan bahwa investasi di bank-bank terbesar kayak Mandiri dan BCA itu lebih menarik daripada bank-bank lokal yang sedang berkembang.
Itu juga perusahaan dengan struktur modal yang lebih berutang itu cenderung juga memiliki beta yang lebih tinggi karena utang tersebut dapat meningkatkan volatilitas pengembalian saham lebih baik. Ada yang kita juga menilai secara juga tingkat pertumbuhan laba. Jadi pertumbuhan laba perusahaan juga dapat mempengaruhi beta. Karena memang laba yang tinggi cenderung memiliki beta yang tinggi dan pengembalian sahamnya lebih sensitif terhadap prospek laba itu sendiri. Yang terakhir saya bisa sampaikan di dalam determinan of beta ini ada siklus bisnis. Jadi dalam fase siklus bisnis kayak ekspansi ataupun mungkin sekarang sedang resesi itu juga dapat mempengaruhi beta saham. Kita bisa lihat kemarin ketika ada pandemi itu siklus bisnis berubah dan mungkin beta saham dari beberapa perusahaan juga akan berubah. Mungkin kita bisa lihat kayak beta ini cenderung lebih tinggi karena sahamnya kan menjadi lebih sensitif terhadap kenaikan harga ketika resesi ataupun ekspansi. Sebaliknya juga selama resesi beta akan cenderung lebih rendah ketika sahamnya lebih stabil. Kemudian di pendapatan yang sangat bersiklus ini mengacu kepada perusahaan yang dapat mempengaruhi siklus bisnis. Jadi cyclicality of revenue ya kita bisa sebutnya. Saham dengan siklus bisnis yang sangat bersiklus cenderung memiliki beta yang lebih tinggi nih. Karena ini ada juga bukti empirisnya menunjukkan bahwa perusahaan tersebut biasanya bertipe perusahaan retail atau otomotif maaf. Sehingga fluktuatifnya berjalan dengan siklus bisnis. Selama ekspansi ekonomi, konsumen cenderung lebih banyak berbelanja nih, yang menguntungkan perusahaan retail dan otomotif. Sebaliknya juga selama resesi, konsumen cenderung mengurangi perusahaannya, mengurangi pengeluarannya, sehingga mengurangi pendapatan perusahaan ini. Perusahaan retail itu bisa kita sebut contohnya kayak perusahaan F&B, KFC maupun McD itu kita bisa sebut selama pandemi juga pasti akan mengalami pengurangan pendapatan karena memang kita diterapkan sistem lockdown oleh pemerintah. Di sisi lain kita bisa lihat juga perusahaan transportasi nih atau utilitas. Kalau transportasi dan utilitas itu tergantung kepada siklus bisnis. Perusahaan transportasi kayak maskapai penerbangan, Garuda, Mandala, kemudian juga AirAsia itu mungkin stabil karena permintaan transportasi pada umumnya tetap konstan pasca pandemi. Kemudian juga perusahaan utilitas seperti listrik dan air ini tetap akan lebih aman ini siklus bisnisnya karena tidak terimpact terhadap perubahan di pasar. Tapi yang perlu kita catat bahwa siklikalitas itu tidak sama dengan variabilitas. Jadi cyclicality is not the same as variability karena memang saham dengan deviasi standar tinggi tidak selalu memiliki beta yang tinggi. Sebagai contohnya kayak kita bisa sebut juga studio film ya, 21 ya, itu memiliki pendapatan yang bervariasi tergantung apakah mereka berhasil menampilkan film-film yang lagi hit, lagi tren di masyarakat. Ini juga mempengaruhi siklus bisnis secara keseluruhan. Jadi pendapatan studio film tersebut juga mempengaruhi kegagalan atau keberhasilan dari ekonomi secara keseluruhan. Ya mungkin terakhir dalam menentukan analisis risiko dan pengelolaan portfolio, penting kita memahami cyclicalities of revenue ya. Jadi memang tingkat risiko dan kredit saham itu terpengaruh oleh berbagai kondisi ekonomi, baik itu yang terakhir kita bisa sebut kayak pandemi dan lain sebagainya. Saham dengan beta tinggi mungkin cenderung lebih sensitif dan fluktuasi di pasar ketika itu terjadi. Dengan saham dengan beta rendah itu mungkin cenderung lebih stabil terhadap perubahan siklus bisnis. Kemudian juga operating leverage. Sebenarnya operating leverage ini mengukur seberapa sensitif perusahaan ini terhadap biaya tetapnya ini. Jadi level operasional meningkatkan biaya ketika biaya tetap dan variabelnya menurun. Ini mungkin terjadi karena biaya tetap itu tidak berubah terlepas dari volume produksi atau penjualan. Sementara biaya variabelnya itu fluktuatif tuh sesuai dengan tingkat produksi atau penjualan. Nah, operating leverage itu dapat memperkuat efek siklikalitas pada beta. Jadi ketika perusahaan leverage operasionalnya tinggi, ya berarti perubahan atau penjualan dan pendapatan menyebabkan perubahan yang lebih bersih dalam laba bersih gitu. Jika perusahaan memiliki biaya tetap yang tinggi, penurunan penjualan selama periode resesi bisnis mungkin dapat menyebabkan laba bersihnya menurun secara signifikan atau bahkan mungkin kerugian ya yang akan mempengaruhi nilai saham dari beta saham tersebut. Tapi jika leverage operasionalnya perusahaan tinggi, maka perusahaan dalam pendapatan akan berdampak lebih besar dan laba bersihnya serta nilai sahamnya juga pasti akan lebih tinggi. Sehingga tingkat sensitif terhadap fluktuasi pasarnya
itu akan menurun. Nah, leverage operasional dapat memperkuat efek cyclicalities pada beta, mengukur leverage sensitivitas saham terhadap pergerakan pasar secara keseluruhan. Kita bisa lihat di sini ada rumus DOL, itu adalah degree of operating leverage. Ini menggambarkan seberapa sensitif laba operasional suatu perusahaan terhadap perubahan dalam tingkat penjualan. Ini bisa disebut juga DOL ini adalah delta EBIT per EBIT, di mana EBIT sendiri adalah perubahan dalam laba operasional atau earning before interest and tax. Jadi penghasilan sebelum dipotong pajak itu dari periode sebelumnya ke periode berikutnya. Kemudian juga ada EBIT. EBIT ini adalah laba operasional pada periode sebelumnya. Ada juga sales dan delta sales. Delta sales ini adalah tingkat penjualan dari periode sebelumnya ke periode berikutnya. Kemudian sales ini tingkat penjualan gitu. Dengan pakai rumus DOL ini kita dapat mengukur seberapa besar perubahan dalam penjualan akan mempengaruhi perubahan laba di suatu operasional perusahaan. Jadi leverage operasional yang tinggi akan menghasilkan DOL yang lebih besar, berarti perusahaan tersebut sensitif terhadap fluktuasi penjualan tuh. Tapi kalau hal ini meningkatkan potensi keuntungan dan kerugian perusahaan selain periode fluktuasi, penjualan atau perubahannya akan berubah dalam siklus bisnis. Nah, harapannya dengan memahami DOL, perusahaan dapat membuat keputusan strategik mengenai biaya tetap dan biaya variabel dalam operasi mereka, sehingga operating leverage ini bisa membantu meningkatkan keuntungan saat penjualannya meningkat, tapi juga dapat meminimalisir risiko jika penjualannya menurun. Nah, ini fungsi operating leverage. Kita lanjut dalam penghitungan operating leverage, ini tadi sempat saya sebutkan melihat secara EBIT itu suatu perusahaan terhadap perubahan dalam tingkat penjualan atau sales. Leverage operasional meningkat ketika biaya fixed cost atau meningkatkan ketika biaya variable total fixed cost-nya menurun. Di sini total cost-nya meningkat tapi fixed cost-nya menurun. Nah, jika perusahaan memiliki leverage operasional yang tinggi, maka perusahaan tersebut penjualannya akan memiliki dampak yang lebih besar kepada laba operasionalnya. Hal ini karena memang biaya tetapnya tidak berubah terlepas dari tingkat penjualan. Sehingga ketika penjualannya meningkat, kontribusi marginnya otomatis akan lebih tinggi karena tadi biayanya tidak berubah ya. Sebaliknya ketika biaya turun, maka biaya tetap yang ketika penjualan turun, maka biaya tetap yang harus ditanggung perusahaan akan tetap lebih tinggi. Dan ini menyebabkan penurunan laba operasional lebih tajam. Nah, dalam kasusnya biaya variabel, jika variabelnya menurun, maka kontribusi margin ke laba operasional akan lebih besar untuk setiap tingkat penjualan yang sama, dan leverage operasional akan meningkat. Sebaliknya, jika variabelnya itu meningkat, maka kontribusi margin terhadap laba perusahaan akan lebih kecil untuk setiap penjualan yang sama. Jadi leverage operasionalnya atau operational leverage-nya itu akan menurun. Selanjutnya adalah ini kita coba lihat financial leverage dari dan beta ya, hubungannya apa ya. Jadi sebenarnya operational leverage sendiri mengacu pada sensitivitas terhadap biaya produksi tadi sempat disebutkan. Ini muncul karena ya tadi ada biaya produksi tetap, biaya overhead pabrik dan lain sebagainya, dan tidak tergantung dari volume produksi atau penjualan. Nah, sementara itu financial leverage juga mengacu pada sensitivitas terhadap biaya pendanaan perusahaan nih. Kalau kita lihat ada rumusnya di sini, beta utang, beta firm debt. Kemudian juga rumusan ini menjelaskan pendekatan menghitung beta dari aset, misalkan kayak ada saham, berdasarkan beta utang atau beta debt dan beta ekuitas atau equity. Nah, di beta equity itu ada proporsi utang dan ekuitas dalam struktur modal perusahaan. Kalau kita lihat di sini, pertama, kita akan menghitung proporsi utang dulu dan ekuitas dalam suatu modal perusahaan, yaitu proporsi utang sama dengan total utang dibagi total utang plus total ekuitas. Total utang plus total ekuitas. Kemudian proporsi ekuitas itu adalah total ekuitas dibagi total utang plus total ekuitas. Nah, selanjutnya untuk kita menghitung kontribusi beta dari masing-masing komponen, kita bisa lihat bahwa proporsi utang dikali beta utang, kemudian kontribusi beta ekuitas itu adalah proporsi ekuitas dikali beta ekuitas. Rumus ini sebenarnya mencerminkan bagaimana beta aset suatu perusahaan itu dipengaruhi oleh kombinasi dari
beta utang dan beta ekuitas dalam struktur modal. Jadi kalau perusahaannya punya banyak modal atau proporsi utangnya lebih tinggi, mungkin modal itu dari utang, maka kontribusi beta utang akan lebih signifikan mempengaruhi beta aset secara keseluruhan nih. Sebaliknya juga jika perusahaan itu memiliki banyak ekuitas dalam struktur modalnya, proporsi ekuitasnya lebih tinggi, maka kontribusi beta ekuitas akan lebih dominan dalam menentukan beta aset. Nah, tapi perlu dicatat bahwa rumus ini itu mengasumsi bahwa beta utang dan ekuitas diperoleh melalui bisnis yang terpisah dari perusahaan sejenis di industri yang sama. Selain itu, memang rumus ini mengasumsikan bahwa tingkat risiko itu tercermin dalam beta utang dan beta ekuitas adalah konsisten dengan tingkat risiko yang tercermin dalam beta aset perusahaan secara keseluruhan, beta aset. Nah, penggunaan rumus ini itu memungkinkan para analis dan investor untuk memahami faktor-faktor yang berkontribusi terhadap beta aset suatu perusahaan dan memperoleh estimasi beta yang lebih tepat sesuai dengan struktur modal atau karakteristik dari resiko perusahaan tersebut. Kita masuk ke case yang akan dilanjut oleh Mbak Mutia. Monggo silakan, Mbak. Baik, terima kasih Pak Rizal. Selanjutnya ini saya akan membahas case tentang financial leverage dan beta, di mana di sini dapat kita lihat bahwa ada PTB yang merupakan perusahaan yang saat ini dibiayai oleh ekuitas dan memiliki beta sebesar 0,70, di mana beta merupakan ukuran dari sensitivitas pengembalian saham terhadap pengembalian pasar secara keseluruhan. Beta sebesar 0,70 mengindikasikan bahwa pengembalian saham PTB cenderung bergerak sebesar 70% sebanyak pengembalian pasar secara keseluruhan. Hal ini mengimplikasikan bahwa harga saham PTB relatif kurang bergejolak dibandingkan dengan pasar secara keseluruhan. Perusahaan ini sekarang berencana untuk mengubah struktur modalnya dengan memperkenalkan utang ke dalam campuran pendanaannya. Struktur modal yang diusulkan adalah satu bagian utang dan satu bagian ekuitas. Ini yang berarti setiap unit utang yang diperkenalkan akan ada unit ekuitas yang sama. Tujuan dari perubahan ini bisa jadi untuk memanfaatkan pajak dari utang atau mengoptimalkan biaya modal perusahaan. Namun perusahaan menyatakan bahwa ia akan tetap berada di industri yang sama, yakni poin pentingnya karena beta aset suatu perusahaan dipengaruhi oleh karakteristik risiko dari industrinya. Karena PTB berencana tetap di industri yang sama, perusahaan ingin mempertahankan tingkat beta aset yang sama, yakni sebesar 0,70. Yang berarti bahwa saat PTB memperkenalkan utang dan mengubah struktur modalnya, perusahaan harus dengan hati-hati mengelola jumlah utang dan ekuitasnya untuk menjaga beta aset secara keseluruhan tetap 0,70. Memperkenalkan utang umumnya meningkatkan risiko ekuitas perusahaan yang akan meningkatkan betanya. Untuk menyeimbangkan kenaikan beta ini akibat utang, PTB perlu menyesuaikan jumlah ekuitas untuk memastikan bahwa beta aset secara keseluruhan tetap tidak berubah pada 0,70. Mengelola keseimbangan antara utang dan ekuitas dalam struktur modal perusahaan sangat penting untuk mencapai tingkat risiko yang sama sambil memperkenalkan utang. PTB bertujuan untuk mencatat struktur modal yang optimal yang seimbang antara keuntungan pendanaan utang dengan toleransi risiko perusahaan dan kesehatan keuangan secara keseluruhan. Bagaimana jika beta utang memiliki nilai 0 atau mendekati 0, yakni berarti bahwa utang dianggap tidak memiliki sensitivitas terhadap perubahan dalam pengembalian pasar secara keseluruhan. Dengan kata lain, fluktuasi pasar tidak akan mempengaruhi pengembalian atau risiko utang. Ketika beta utang dianggap 0, maka kita dapat menggunakan rumus yang diberikan untuk menghitung beta ekuitas dalam struktur modal yang diubah yakni satu bagian utang dan satu bagian ekuitas.
Rumus ini mengatakan bahwa beta aset adalah jumlah tertentu dari beta ekuitas. Dan kita lihat bahwa beta aset itu 0,70. Rumus yang diberikan sebelumnya atau yang sudah dijelaskan sebelumnya, yakni beta aset sama dengan 0,70 sama dengan 1/1 plus 1 dikali dengan beta ekuitas. Dengan menggantikan nilai yang diberikan, maka 0,70 sama dengan 1/2 dikali beta ekuitas. Maka beta asetnya sebesar 0,70 karena kita tahu bahwa perusahaan ingin beta aset tetap di angka 0,70. Sedangkan untuk beta ekuitas kita anggap beta ekuitas ini 2 kali beta aset, yakni jadinya sebesar 1,4. Artinya dengan asumsi beta 0 untuk utang, kita dapat menyimpulkan bahwa beta ekuitas dalam struktur modal yang diubah akan menjadi 1,4. Ini berarti bahwa pengembalian saham perusahaan menjadi lebih sensitif terhadap perubahan dalam pengembalian pasar secara keseluruhan. 2 kali lipat lebih besar dari sebelumnya, yakni beta saham 0,70. Penggunaan utang yang tidak memiliki beta secara efektif meningkatkan risiko ekuitas perusahaan sehingga meningkatkan beta ekuitasnya. Selanjutnya ada dividen discount model, yakni pendekatan alternatif terhadap model penentuan harga aset modal atau CAPM untuk menghitung biaya ekuitas suatu perusahaan. DDM berfokus khusus pada dividen masa depan yang diharapkan akan diterima oleh pemegang saham yang memiliki saham perusahaan. Model ini mengasumsikan bahwa nilai saham perusahaan ditentukan oleh nilai sekarang dari dividen masa depan yang diharapkan. Dalam DDM, biaya ekuitas dihitung dengan mendiskontokan dividen masa depan yang diharapkan pada tingkat pengembalian yang dibutuhkan oleh para pemegang saham sebagai kompensasi atas investasi mereka. Tingkat pengembalian yang dibutuhkan ini pada dasarnya adalah biaya modal ekuitas. Persamaan dari dividen diskon model dapat kita lihat bahwa biaya ekuitas atau R sama dengan dividen dibagi harga saham ditambah dengan tingkat pertumbuhan, di mana dividen adalah dividen yang diharapkan per saham yang diterima oleh pemegang saham. Sedangkan harga pasar adalah harga pasar saat ini dari saham tersebut. Dan tingkat pertumbuhan dividen yakni tingkat pertumbuhan dividen yang diharapkan secara tahunan. Berbeda dengan CAPM yang mempertimbangkan hubungan risiko dan pengembalian saham dalam kaitannya dengan pasar secara keseluruhan, DDM berfokus hanya pada dividen perusahaan dan nilai intrinsiknya berdasarkan dividen tersebut. DDM khususnya berguna untuk perusahaan yang memiliki riwayat konsisten dalam membayar dividen dan untuk investor yang memberikan prioritas pada pendapatan dividen. Penting untuk dicatat bahwa CAPM maupun DDM adalah model teoritis dengan asumsi dan batasan masing-masing. CAPM mempertimbangkan dinamika pasar yang lebih luas dan faktor risiko, sedangkan DDM berpusat pada dividen, tergantung pada keadaan dan karakteristik perusahaan. Salah satu model mungkin lebih sesuai daripada yang lain untuk menghitung biaya ekuitas. Tentang DDM dan CAPM ini, keduanya merupakan area konsisten secara internal. Namun dalam lingkup yang akademis, CAPM umumnya lebih disukai dan perusahaan cenderung lebih konsisten dalam menggunakan CAPM. Sedangkan untuk DDM,
dan DDM dan CPM memiliki landasan teoritis yang konsisten dengan logika keuangan dan ekonomi. DDM berfokus pada nilai saham melalui dividen yang diharapkan, sedangkan CPM menghubungkan risiko dari pengembalian saham dengan tingkat pengembalian yang diharapkan dari pasar secara keseluruhan. Selanjutnya ada capital budgeting dan project risk, di mana penganggaran modal dan risiko proyek menggunakan security market line. Ini digunakan untuk menganalisis bagaimana investor diberi imbalan atas kemampuan mereka dalam menanggung risiko investasi. Garis ini menunjukkan hubungan antara risiko sistematis dan imbal hasil yang diharapkan di pasar surat berharga. Dengan kata lain, security market line menggambarkan seberapa besar imbal hasil yang diharapkan oleh investor untuk setiap tingkat risiko sistematis yang mereka hadapi. Semakin tinggi risiko sistematis, semakin besar imbal hasil yang diharapkan oleh investor. Security market line membantu investor dan manajer keuangan dalam mengukur dan mengevaluasi imbal hasil yang diharapkan dari investasi berdasarkan tingkat risiko yang terlibat. Pada grafik project IRR dapat kita lihat X dan firm risk-nya di Y. Security market line dapat memberikan pemahaman mengapa terjadi kesalahan dalam menerima proyek dengan nilai net present value negatif secara tidak tepat dan menolak proyek dengan net present value positif secara tidak tepat. SML memanfaatkan laju pengembalian yang diharapkan dapat kita lihat pada sumbu X di IRR proyek dan risiko perusahaan yang diukur oleh beta pada sumbu Y. Garis ini mencerminkan tingkat pengembalian yang diharapkan oleh investor berdasarkan tingkat risiko sistematis yang mereka tanggung. Kesalahan menerima proyek dengan net present value negatif secara tidak tepat dapat terjadi jika pengembalian internal IRR proyek tersebut berada di atas SML, yang berarti tingkat pengembalian yang diharapkan lebih tinggi daripada yang seharusnya berdasarkan risiko yang diambil. Dalam hal ini, proyek mungkin terlihat menjanjikan dan dari perspektif IRR, tetapi risiko sistematis yang lebih beresiko lebih tinggi daripada yang diharapkan oleh investor sebenarnya membuat kurang layak diterima. Sementara itu, kesalahan menolak proyek dengan net present value positif secara tidak tepat bisa terjadi jika IRR proyek tersebut berada di bawah SML, yang berarti tingkat pengembalian yang diharapkan lebih rendah daripada yang seharusnya berdasarkan risiko yang diambil. Dalam hal ini, meskipun proyek memiliki potensi net present value positif, risiko sistematis yang lebih rendah dari yang diharapkan oleh investor membuatnya tampak kurang menarik. SML membantu dalam membandingkan tingkat pengembalian yang diharapkan dari proyek dengan tingkat pengembalian yang diharapkan oleh investor untuk tingkat risiko yang sesuai. Dalam konteks proyek dengan IRR dan beta tertentu, jika hasil IRR berada di atas SML, proyek tersebut mungkin dinilai lebih tinggi daripada seharusnya berdasarkan risikonya. Sebaliknya, jika hasil proyek berada di bawah SML, proyek tersebut mungkin dinilai lebih rendah daripada seharusnya berdasarkan risikonya. Oleh karena itu, SML membantu dalam memahami mengapa proyek dengan karakteristik tertentu dapat menghasilkan kesalahan evaluasi net present value dan memberi panduan dalam mengambil keputusan investasi yang lebih tepat berdasarkan risiko dan pengembalian yang diharapkan. Selanjutnya, merupakan dalam kasus ini perusahaan konglomerat memiliki beta dengan rata-rata aset sebesar 1,3 yang dihitung berdasarkan beta individu dan segmen bisnis yang berbeda.
dengan segmen bisnis yang berbeda, eh, retail 2,0, produsen hard drive komputer 1,3, dan utilitas listrik 0,6. Biaya modal perusahaan seperti yang dihitung menggunakan penentuan CAPM adalah 17%. Dengan tingkat risiko bebas risiko 4% dan market risk premium sebesar 10% dan beta perusahaan sebesar 1,3. Ketika mengevaluasi investasi baru pembangkitan listrik, biaya modal yang tepat digunakan untuk mencerminkan tingkat risiko dari investasi khusus tersebut, karena investasi baru tersebut terkait dengan pembangkitan listrik dan masuk dalam cakupan segmentasi utilitas listrik, maka wajar untuk menggunakan beta yang terkait dengan segmen utilitas listrik, yaitu 0,6. Dengan menggunakan beta ini bersama dengan tingkat tingkat bebas risiko dan premi risiko pasar, perusahaan dapat menghitung biaya modal tersebut yang memperhitungkan profil risiko dari investasi baru dalam pembangkitan listrik tersebut. Secara ringkas, biaya modal yang harus digunakan untuk mengevaluasi investasi baru dalam pembangkitan listrik adalah yang dihitung menggunakan. Oke, terima kasih Mbak Mutia. Tadi sempat Mbak Mutia sudah jelaskan capital budgeting and project risk. Kita lanjut ke pembahasan dari capital budgeting, project risk terkait dengan SML itu sendiri. Monggo silakan Mbak Mutia, dilanjut. Baik, terima kasih Pak Rizal. Saya akan melanjutkan terkait dengan capital budgeting dan project risk. Dapat dilihat di slide yang sekarang ini ada diagram menunjukkan bahwa X adalah tingkat pengembalian internal proyek atau IRR proyek, dan sumbu Y merupakan risiko proyek beta. Perhitungan biaya modal proyek R dapat dijelaskan sebagai berikut. R sama dengan 4% ditambah 0,6 dikali dengan 14% dikurang dengan 4% sama dengan hasilnya 10%. Angka 4% mewakili tingkat suku bunga bebas risiko atau risk free rate, dan angka 14% mewakili premi risiko pasar atau market risk premium. Dalam hal ini, beta proyek adalah 0,6. Hasil perhitungan tersebut yaitu biaya modal sebesar 10%, mencerminkan biaya peluang modal dari investasi dalam pembangkitan listrik dengan mempertimbangkan risiko unik dari proyek tersebut. Biaya modal ini digunakan biaya modal ini merupakan tingkat pengembalian yang diharapkan yang harus diharapkan dari investasi dalam pembangkitan listrik tersebut, dengan memperhitungkan karakteristik risiko khusus yang terkait dengan proyek tersebut. Dengan menggunakan biaya modal ini, perusahaan dapat membandingkan tingkat pengembalian yang diharapkan dari proyek pembangkitan listrik dengan tingkat biaya peluang modal yang dapat diterima. Jika tingkat pengembalian proyek melebihi biaya modal ini, maka proyek tersebut dapat dianggap layak secara finansial. Dalam konteks ini, biaya modal sebesar 10% mencerminkan nilai peluang biaya yang diharapkan dari investasi dalam pembangkitan listrik, mengingat risiko unik dari proyek tersebut. Investasi dalam hard drive dan retail mobil seharusnya memiliki tingkat diskonto yang lebih tinggi. Risiko proyek atau beta proyek tersebut dapat mempengaruhi tingkat diskonto yang sesuai. Jika investasi dalam hard drive dan retail mobil memiliki risiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan investasi lainnya, maka proyek tersebut mungkin memerlukan tingkat pengembalian yang lebih tinggi untuk memadai mengkompensasi risiko tersebut. Risiko yang diambil. Oleh karena itu, tingkat diskonto yang lebih tinggi dapat ditetapkan pada investasi tersebut, yang akan mempengaruhi
yang akan mempengaruhi perhitungan nilai sekarang atau net present value proyek dalam dan membantu dalam pengembalian keputusan investasi. Penting untuk mempertimbangkan risiko khusus dari masing-masing investasi dan memilih tingkat diskonto yang tepat yang sesuai dengan tingkat risiko yang terkait. Hal ini membantu perusahaan untuk mengidentifikasi investasi yang paling menguntungkan dan konsistensi dengan toleransi risiko dan tujuan keuangan perusahaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Angeline. Baik, terima kasih Mut. Selanjutnya itu ke cost of debt presentation, the interest rate required to issue new debt atau that is the yield to maturity on outstanding debt, serta adjust with a tax deduction for interest increase. Cost of debt adalah tingkat bunga yang harus dibayar oleh perusahaan untuk mengeluarkan utang baru atau untuk membayar bunga atas utang yang sudah ada. Ini mencerminkan biaya keuangan dan pendanaan melalui utang. Cost of debt sendiri dapat diukur dengan tingkat bunga yang diperlukan untuk menerbitkan utang baru, misalnya obligasi, atau tingkat imbal hasil hingga jatuh tempo atau yield to maturity dari utang yang sudah ada. Dalam perhitungan cost of debt yang disesuaikan dengan manfaat pajak, biaya bunga sebenarnya dikurangi dengan jumlah potensial pengurangan pajak. Ini mencerminkan fakta bahwa biaya utang sebenarnya pajak atas biaya bunga tersebut. Penting untuk menyesuaikan biaya utang dengan manfaat pajak dalam analisis struktur modal dan perhitungan biaya modal karena ini dapat memberikan gambaran yang lebih akurat tentang biaya sebenarnya dari pendanaan melalui utang. Next. Cost of preferred stock atau pada biaya saham preferen adalah perpetuitas sehingga harga sama dengan kupon yang dibayarkan dibagi dengan imbal hasil yang dibutuhkan saat ini. Seperti rumus yang tertera yaitu RP sama dengan C dibagi dengan PF, di mana RP sendiri adalah biaya saham preferen, C adalah kupon yang diberikan oleh saham preferen itu, dan PF adalah nilai sekarang atau present value dari pembayaran kupon. Rumus ini menggambarkan cara menghitung biaya modal dari saham preferen dengan membagi jumlah kupon yang dibayarkan oleh saham preferen dengan nilai sekarang dari pembayaran kupon tersebut. Ini mencerminkan tingkat imbal hasil yang diharapkan oleh investor sendiri untuk kepemilikan saham preferen tersebut dan merupakan bagian penting dari perhitungan biaya modal keseluruhan dari perusahaan. Salah satu manfaat dari rumus ini juga yaitu komunikasi dengan investor. Perusahaan yang menerbitkan saham preferen juga dapat menggunakan perhitungan biaya saham preferen sebagai alat komunikasi dengan investor. Ini membantu investor memahami tingkat imbal hasil yang dapat diharapkan dari kepemilikan saham preferen tersebut. Secara keseluruhan, menghitung biaya saham preferen memberikan panduan yang penting dalam pengambilan keputusan keuangan dan strategis perusahaan, serta membantu dalam penilaian dan pemilihan opsi pendanaan yang paling sesuai dengan tujuan dan situasi perusahaan. Next. Kemudian ada the weighted average cost of capital. Di sini ada dua rumus ya. RWAC sama dengan equity underscore equity plus debt, XR equity plus debt dibagi equity plus debt, kali RDEP kali 1 min TC. Kemudian ada RWAC sama dengan S plus B, kali RS plus B dibagi S plus B, kali RB kali dalam kurung 1 kurang TC. Di sini itu RWACC adalah weight average of cost of capital atau juga disebut dengan WACC. Di mana untuk ini menggabungkan biaya ekuitas dan biaya utang setelah pajak untuk menentukan biaya modal keseluruhan bagi sebuah perusahaan dengan mempertimbangkan proporsi ekuitas dan utang dalam struktur modalnya. Kemudian equity sendiri itu adalah total nilai pasar ekuitas, kemudian debt-nya adalah total nilai pasar utang. Equity itu biaya ekuitas atau tingkat pengembalian yang diharapkan oleh pemegang saham ekuitas. Kemudian RDEP itu sendiri adalah biaya utang atau biaya utang yang sebelum pajak. Kemudian ada TC yang 1 min TC itu merupakan tingkat pajak perusahaan. Kemudian untuk rumus yang di bawah, S sendiri merupakan nilai pasar ekuitas,
dan B nilai pasar utang. RS biaya ekuitas atau tingkat pengembalian yang diharapkan oleh pemegang saham ekuitas, serta RB yaitu adalah biaya utang atau sebelum pajaknya. Rumus ini atau rumus yang saya paparkan tadi merupakan dasar menghitung rata-rata tertimbang dari biaya ekuitas dan biaya utang setelah pajak. Kemudian lanjut, example international paper. Ini ada dua, yaitu first, we take the cost of equity and cost of debt. We estimate equity beta to estimate the cost of equity. We can often estimate the cost of debt by observing the YTM on the firm debt. Kemudian ada, and then we determine the WACC by weighting this full cost approximately. Oke, di sini ada dua, di mana untuk yang pertama tersebut merupakan estimasi biaya ekuitas atau cost of equity dan ekuitas biaya utang, cost of debt, serta penentuan WACC-nya. Dengan menggabungkan estimasi biaya ekuitas dan biaya utang dalam perhitungan WACC ini, biaya ekuitas dan biaya utang dalam perhitungan WACC perusahaan dapat memahami biaya modal keseluruhan yang diperlukan untuk mendanai operasi dan investasi. WACC kemudian digunakan sebagai tingkat diskonto dalam penilaian proyek, evaluasi investasi, serta dalam pengambilan keputusan keuangan dan strategis. Oke, next. The industry average beta is 0.82, the risk-free rate is 3%, and the market risk premium is 8.4%. Thus, the cost of equity capital is RS sama dengan RV plus beta I kali RM minus RV, yang dimana itu poinnya 3%, betanya sendiri plus 0,82, dan dikali dengan 8,4%, yang sama dengan 9,89%. Okay, next. Oke, di sini example international papernya mungkin bisa dilanjutkan, Bang Rizal. Oke. Bentar. Saya unmute. Oke, saya lanjut untuk yang example international paper. Ini sebenarnya contoh paper di level internasional ya. Sebentar, saya atur dulu supaya screen-nya tidak keluar. Kita back lagi satu halaman. Oke. Jadi sebenarnya kita di sini adalah melihat yield of the company ya. Jadi yield of the company debt-nya itu adalah 8%. Yield on debt ini maksudnya adalah tingkat imbal hasil yang dihasilkan oleh utang perusahaan. Jadi dalam kasus ini utang perusahaannya itu ada 8% gitu. Kemudian ada marginal tax rate atau tingkat pajak sendiri itu presentasi yang dibayar, pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan atas pendapatan bruto ya kotor dengan mengurangi biaya bunga. Dalam kasus ini pajaknya itu adalah 32% ya. 37%, maaf, marginal tax rate-nya. Terus kemudian ada debt to value ratio, ini adalah rasio utang terhadap nilai debt to value ratio, yaitu perbandingan nilai total utang perusahaan dengan total nilai perusahaan. Dalam kasus ini debt to value ratio-nya adalah 32%. Jadi dalam international paper ini kita bisa lihat bahwa WACC-nya, kalau kita pakai rumus yang dijabarkan oleh Mbak Angelin tadi, itu kita bisa lihat didapat angka di 8,34% dari data di atas. Nah, ini sebenarnya 8,34% ini menunjukkan bahwa biaya modal secara keseluruhan international paper ini adalah sekitar 8,34% itu tadi. Jadi biaya modal ini mewakili tingkat pengembalian yang diharapkan oleh para pemegang saham atau investor dan pinjaman dalam mengembangkan dan mendanai operasi perusahaan. Biaya modal ini biasanya digunakan untuk diskon ya atau arus kas masa depan yang diharapkan oleh proyek-proyek atau investasi perusahaan itu sendiri. RWACC ini digunakan untuk penilaian proyek yang memiliki memiliki resiko yang dianggap setara dengan resiko perusahaan secara keseluruhan dan memiliki tingkat utang yang sama dengan struktur modal perusahaan secara keseluruhan. Jadi memang harapannya dengan RWACC ini perusahaan itu bisa membandingkan tingkat pengembalian yang diharapkan suatu proyek nih, sehingga modal secara keseluruhannya akan lebih terjaga gitu kan.
Proyek-proyek dengan tingkat pengembalian di atas 8,34% mungkin dianggap layak untuk dikejar nih. Sedangkan proyek-proyek yang pengembalian tingkat pengembaliannya itu ada di bawah 8,34%, yaitu mungkin tidak begitu menarik dari segi finansial. Oke, yang terakhir mungkin kita sempat sampaikan di depan tadi bahwa kita akan sempat menyinggung terkait dengan floating cost ya, flotation cost sebenarnya ini lebih tepatnya. Flotation cost ini atau biaya penjualan itu mewakili biaya yang dikeluarkan dalam menerbitkan atau menjual obligasi atau saham baru nih teman-teman. Jadi ini merupakan arus kas tambahan dari proyek yang umumnya mengurangi nilai NPV. Karena memang ini sebenarnya meningkatkan biaya awal proyek, yaitu CFO. CFO ini biaya awal proyek. Jadi dalam konteks perusahaan sebenarnya ketika perusahaan itu ingin menerbitkan atau menjual obligasi saham baru untuk mendapatkan dana tambahan, flotation cost ini mencakup biaya-biaya seperti yang tadi saya disebutkan di awal, itu ada biaya underwriting, biaya administrasi, biaya legal, biaya pajak, biaya pemasaran, dan lain-lain sebagainya yang terkait dengan proses penerbitan atau penjualan saham tersebut. Nah, ketika kita melakukan analisis analisis proyek dan investasi, flotation cost ini perlu diperhitungkan juga nih, karena ini sebagai pengurang arus kas awal atau CF0-nya. Jadi mengakibatkan peningkatan biaya di awal proyek, yang pada akhirnya dia akan mengurangi NPV sendiri. Nah, flotation cost ini itu jadi satu faktor penting ketika kita harus menghitung dampak finansial dari suatu proyek tersebut berhasil atau enggak, dan kalau enggak dampak finansialnya apa gitu. Itu akan dilihat dalam NPV proyek nilai awal yang lebih tinggi akibat adanya flotation cost. Rumus yang diberikan itu adalah seperti ini nih, FA sama dengan si rasio ekuitas terhadap total nilai perusahaan atau I per V. Terus juga dihitung juga terhadap biaya penerbitan untuk ekuitas atau gitu issuance cost. Nah, di V sendiri, di per V itu adalah rasio utang terhadap total nilai perusahaan, debt to value lah ini namanya. Kemudian ada juga FD, ini adalah biaya penerbitan untuk utang, debt issuance cost ya. Jadi rumus tersebut sebenarnya memperhitungkan sumber pendanaan yang dimiliki perusahaan, yaitu ekuitas atau E, dan utang atau D. Jadi ekuitas atau utang gitu yang kita lihat. Sehingga rata-rata penerbitan dari FI yang ekuitas dan FD yang debt itu terkait dengan masing-masing sumber pendanaan tersebut. Nah, dengan menggabungkan proporsi dan biaya penerbitan dari masing-masing pendanaan, rumus ini sebenarnya buat menghitung persentase biaya penerbitan secara keseluruhan atau flotation cost. Ini mencerminkan biaya penerbitan yang mungkin diharapkan atau di-planning oleh perusahaan berdasarkan struktur modal dan penerbitan yang diinginkan. Nah, ini penghitungan seperti ini biasanya lebih akurat nih dengan memperhitungkan dampak biaya penerbitan dalam analisis keuangan maupun penilaian dalam suatu proyek. Dari kelompok kami menyimpulkan bahwa kebutuhan terhadap keuangan tersebut, financial cost, kemudian juga risiko yang sempat kita sampaikan, kemudian ada capital budgeting, ini sangat penting dalam penghitungan finansial suatu perusahaan, sehingga memang tidak bisa kita anggap remeh atau kita kesampingkan, karena memang ini menentukan goals dari finansial perusahaan tersebut itu sendiri diambil gitu. Dari kelompok kami, ini yang bisa kami sampaikan terhadap materi dari ROS atau Statement Rather Law, chapter 13 Risk Cost of Capital dan Capital Budgeting. Saya mewakili dari Mbak Mutia Ramadhani dan Mbak Angelin mengucapkan terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.